Pasalnya, puluhan koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat menjadi presiden. Ada PT Aset Pasifik yang kena penggeledahan dan dituduh nyelipin uang triliunan di kasus Duta Palma. Terus ada kepala desa di Bengkulu yang ketahuan main. Belum kelar kelur roti 400.000 yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu. Informasi tentang politik semakin mencuat ya teman-teman. Kayaknya ini bakal mengalahkan informasi yang lain seperti gosip artis, kehidupan artis, ya begitulah. Dan sebelumnya kita membahas tentang Tom Lembong yang ditangkap oleh Kejagung dan ditetapkan tersangka mengenai dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 400 miliar. Jumlah yang sangat besar. Dan akhir-akhir ini, nah ini dia teman-teman yang akan kita bahas adalah ditangkapnya para koruptor. Setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, baru kurang lebih 10 hari, koruptor-koruptor ditangkap. Wah, itu bagus sekali, karena harus dibasmi, harus dihilangkan para koruptor itu ya teman-teman. Dan hal ini mengundang respon-respon dari netizen ya, terutama respon yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ada juga netizen yang memang pas pemerintahan Pak Jokowi kemana aja gitu kan, kenapa nggak ditangkap dari dulu. Tapi ada yang menjawab juga gini teman-teman, jadi Pak Jokowi yang menandainya, Pak Prabowo yang mengeksekusinya. Bahkan ada kata-kata Pak Jokowi yang masukin ke keranjang kuning, Pak Prabowo yang check out. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Dan ya untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana beritanya tentang koruptor-koruptor yang ditangkap ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung check it out. Publik sedang menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 10 hari. Pasalnya, puluhan koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat menjadi presiden. Ya. Lantas inilah deretan koruptor yang ditangkap Ini dalam dia, kurun teman-teman. waktu 10 hari. Akun media sosial Gerindra turut memposting ulang berita terkait deretan koruptor yang ditangkap seusai Prabowo menjadi presiden. 1. PT Aset Pasifik. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmex Plantation sebagai kasus dugaan TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut para saksi diantaranya Direktur PT Aset Pasifik berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta ISW dari pihak swasta. 2. Kasus Ronald Tanur. Diketahui 3 hakim PN atau Pengadilan Negeri Surabaya terjaring OTT pada Rabu, 23 Oktober 2024. Ketiga hakim ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. 3. Pegawai Menteri Itu Pertanian hakim terima ditangkap. suap. Mentan Amran mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Buset. Pencopotan ini dilakukan hanya dalam hitungan menit. Saat ini, pelaku sedang diperiksa oleh Itjen Kementan guna mengetahui adanya indikasi dari pihak lain. 4. Korupsi Tol Padang Pekanbaru. Tol Mantan Padang. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, SF ditetapkan sebagai tersangka. Adapun SF menjadi tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan Tol Padang Pekanbaru. 5. Korupsi Jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka dalam kasus Jembatan Timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar, resmi ditahan pada 21 Oktober 2024. Keempat tersangka diduga terlibat pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Jembatan Timbang Pontianak. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. 6. Korupsi impor gula. Terbaru, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016. Tom Lembong berperan memberikan izin impor 105.000 ton gula mentah. Pemberian izin ini disebut tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bener nih, pada ditangkap. Kata sapu bersih itu ini benar-benar terjadi ya teman-teman, dan itu menurut saya bagus sekali. Basmi koruptor. Baru 10 hari menjabat, Pak Prabowo langsung hajar koruptor. Nggak main-main nih, bareng Kejaksaan Agung, Pak Prabowo langsung gaspol bongkar kasus korupsi gede-gedean. Ada PT Aset Pasifik yang kena penggeledahan dan dituduh nyelipin uang triliunan di kasus Duta Palma. Terus ada kepala desa di Bengkulu yang ketahuan main dana desa sampai 780 juta rupiah.
Bahkan 3 hakim di PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tanur dan 12 ASN ATR BPN yang terlibat korupsi pengadaan ada ASN juga Pekanbaru senilai 27 miliar semuanya kena. Masih ada lagi korupsi di PT Antam Tbk yang melibatkan produksi ilegal 109 ton emas plus anggota DPRD Solo yang ketangkap korupsi dana hibah NPCI 122 miliar. Belum cukup, kasus impor gula Tom Lembong di 2015 yang ngerugiin negara 400 miliar juga kena sikap. Nah ini ramai banget. Totalnya berapa? 28 koruptor jeblos dan kerugian negara mencapai 3,1 triliun. Wow. Kejar terus Pak koruptornya, hancurin semuanya. Baru kali ini aku semangat banget dukung penuh Pak Prabowo buat bersih-bersih Indonesia. Emang ini teman-teman jumlahnya gak main-main. Jadi benar itu harus benar-benar dihajar. Punya presiden lemah lembut dikatain pelangap pelongo. Giliran punya presiden yang tegas yang belum ada sebulan udah ada hasil kerja nyatanya malah dikata-katain. Dikatainnya sama orang yang menjunjung tinggi perubahan dan katanya berintelektual tinggi. Gua agak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Doa dan dukungan kami tidak akan terputus. Ini siapa yang ngedukung? Soalnya gue enggak. Jadi gue gak termasuk dalam kami tersebut. Mungkin kami yang dimaksud itu adalah si penulis tersebut dan jajaran-jajarannya kali ya. Jadi bukan kayak gue gitu. Roti 400 ribu aja pada heboh. Giliran sekarang 400 miliar dibela. Gue gak ngerti lagi konsep pikiran itu kayak gimana. Kocaknya lagi nih sampai bikin peringatan darurat. Lah sekarang koruptor-koruptor ditangkap itu bukan peringatan darurat kah? Terus ada lagi nih netizen dungu yang komentarnya kayak gini. Itu yang makan roti 400 ribu itu harta kekayaannya banyak banget, uangnya dari mana? Ini adalah ciri-ciri SDM yang minim literasi, yang gak mau belajar dan gak mau cari tahu, gak mau baca. Itu orang ya yang beli roti 400 ribu udah kaya raya dari lahir. Terus lu pikir dulu dong, lu lihat dulu dong itu situasi kondisinya gimana. 400 ribu itu di mana? Di Indonesia memang bukan. Itu di Amerika Serikat, di luar negeri roti 400 ribu itu wajar, lumrah. Gua yang belum pernah ke Amerika Serikat, belum pernah nyobain tuh roti 400 ribu aja, gua tahu kalau di luar negeri itu harganya mahal-mahal. Dari mata uangnya aja udah lain, Bambang. Ini ada hal yang menarik teman-teman. Roti 400 ribu dihubungkan oleh netizen ini dengan kasus Tom Lembong ini yang 400 miliar. Kemudian katanya ada clue-clue yang lain selain roti 400 ribu yang dibeli oleh Kaisang di Amerika. Ada juga nih ketika Kaisang main Tamiya. Apakah itu menjadi clue juga untuk bla bla bla? Kita lihat. Belum kelar clue roti 400 ribu yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu. Sekarang udah muncul lagi clue baru. Jadi viral lagi nih videonya Mas Kaisang lagi main Tamiya sama bapaknya. Tamiya sama Pak Jokowi. Diduga ini Tamiya bukan sembarang Tamiya. Kayaknya ini Tamiya juga ada teka-tekinya. Apa ini ada hubungannya sama Mbak Erina yang makan sushi tanpa formula? Atau ada hubungannya juga sama ini yang tolak angin di acara negara? Nggak tahu juga. Cuman setahu gua Angin emang nggak punya KTP. Tamiya bukan sembarang Tamiya katanya. Terus bukan hanya Tamiya ya teman-teman. Ada video di mana Kaisang sedang memegang ayam dihubungkan lagi. Kita lihat videonya. Nah ini dia teman-teman, lagi pegang ayam. Ini ada Kaisang lagi nih. Mas Kaisang kasih clue nih pakai kacamata lagi. Inilah momen ketika Kaisang Pangarep belusukan kios cari oleh-oleh kaos Bung Karno. Ini ke siapa lagi ya? Pakai kacamata, pakai peci. Kacamatanya bentuknya seperti itu. Ini netizen bener ya. Dapat aja momennya ya. Ke siapa ini kacamata? Dalam 10 hari menjabat, Pak Prabowo telah menangkap 28 orang koruptor dari 7 kasus korupsi yang besar dengan nilai hampir 5 triliun rupiah. Menurut sahabat, akankah Pak Prabowo melakukan eksekusi hukuman mati pada para koruptor tersebut? Saya tunggu komentarnya. Nah ini dia teman-teman, momen dimana ditangkapnya seseorang yang diduga korupsi nih. Korupsi terkait... Bentar. Eksekusi uang tanah PT Pertamina Jaktim.
Mantap lah teman-teman, tangkap semua koruptor, adili seadil-adilnya. Dan yang belum tertangkap pasti ketar-ketir ya teman-teman. Yang pernah korupsi pejabat, ketar-ketir, ditunggu aja tanggal mainnya. Akan semakin diberantas para koruptor, dan itu tentu saja membuat rakyat senang ya. Mudah-mudahan negara kita semakin bersih dari koruptor. Itu dia teman-teman. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya tentu saja seperti yang saya katakan tadi, mengundang respon-respon dari netizen, terutama respon positif ya. Oke teman-teman, silahkan komentarnya bagaimana mengenai penangkapan puluhan koruptor ini yang menjadi salah satu langkah Pak Prabowo ya, setelah menjabat menjadi presiden. Baru 10 hari menjabat telah tertangkap koruptor, puluhan koruptor. Dan that's good. Karena tentu saja ini membuat rakyat senang ya. Mengundang respon-respon positif dari netizen, influencer, tiktoker, dan yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.